Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra ayat 90. Bentar, share screen. Duh, share screen. Share screen. Loh. Kok enggak bisa? Sudah. Hah? Ini saya Ya apa sudah itu? switch. Ya, kok enggak bisa share screen? Tadi kok bisa? Bentar. Share screen. Nah, ya Allah. Nih. Ya. Kita siapkan kok. Oke, kesempatan pertama Mbak Ivana, monggo. Ayat nomor 90. Nggih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 90. Ayatnya dibaca juga, Dok. Buatan artinya aja sayang. Oh, nggih. Ayat 90, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Paham, Bun? Ya apa Mbak Eva? Ya. Nggih, Dok. Kami tidak akan percaya kepadamu sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Apa ini? Ditantang ya Ustazah ya? Iya. Ini pasti ada korelasi dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat di 89. Nah, wal auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad sorofna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Maka Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini dari berbagai perumpamaan. Supaya apa? Supaya mereka, orang-orang kafir itu paham apa tujuannya Allah menurunkan Al-Qur'an, dan dia supaya mengenal dirinya itu. Siapa dirinya itu, manusia yang durhaka itu siapa sebenarnya gitu. Fa'aba aksarun nasi, maka kebanyakan manusia itu adalah menentang, menentang. Ila kufuro, kecuali tidaklah tambah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kecuali tambahnya itu hanya kekufuran dan kekufuran, kebatilan tok isinya. Jadi apapun mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, mereka sama sekali tidak percaya. Nah, maka di ayat 90-nya itu mereka nantang kepada Nabi Muhammad SAW. Waqalu, mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga engkau bisa memancarkan air yang banyak, yang melimpah untuk kami. Nah, seolah-olah gitu. Jadi ini kalau memang engkau sebagai utusan Allah, mana mujizatmu gitu. Itu maknanya. Monggo, bagaimana? Suaranya, Dok, nggak ada. Iya. 91 lanjut Mbak Evana. Nggih, Dok. Ayat 91. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Ya itu, ngeyel si orang kafir tadi. Umpamanya kamu tidak bisa menunjuk sumbernya, coba sekarang di sungai-sungai kecil itu penuhin air dari mukjizat yang kamu miliki. Nah, nanti dari sumber air itu bisa mengairi tanaman-tanaman, pohon-pohon kurma, pohon-pohon anggur gitu. Itu si orang-orang jahiliyah tidak spontanitas hatinya beriman. Jadi meminta hal-hal yang memang sengaja. Sebenarnya kalau umpamanya Rasulullah berdoa kepada Allah mengikuti permintaan mereka,
ya pasti Allah akan mengabulkan gitu. Dan pasti Allah akan mengabulkan. Allah Maha Kuasa. Dan doanya seorang Rasul itu akan terkabul. Tapi walaupun mereka sudah dikabulkan nanti, tetap masalah keimanan mereka itu tidak akan sampai mengatakan amantu billah. Akhirnya nanti menuduh kepada Rasulullah itu, memang kamu itu tukang sihir, tetap aja tidak beriman. Itu hanya begitu kerjaan seorang orang kafir. Jadi terus sama Rasulullah dicuekin ya? Allah tidak mengizinkan. Jadi Rasulullah di dalam menyikapi menyikapi seorang orang kafir itu tentu atas izin Allah. Jadi bagaimana cara Allah supaya mereka itu dihinakan oleh Allah, maka oleh Rasulullah itu ya tidak digubris gitu akhirnya, karena itu Allah belum memerintahkan. Ya, dikasih wahyu untuk mengikuti keinginan mereka. Ini masuk permintaan seorang kafir ini, lanjut Dok, 92-nya. Baik. 92 Mbak Susi, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Ini masih permintaan seorang orang kafir itu. Kalau enggak itu terus atau-ataunya itu, atau yang memang sengaja menghina kepada Rasulullah. Kalau engkau seorang Rasul, maka coba yang itu langit itu jatuhkan secara berkeping-keping katanya kepada kami. Masya Allah. Atau kalau tidak, tunjukkan Allah itu ke hadapanku, Allah itu tunjukkan kepadaku, malaikat tunjukkan kepadaku. Artinya mohon dinampakkan. Kan kamu menyuruh aku harus menyembah Allah semata-mata, jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, mana Allah yang harus kami sembah? Coba nampakkan di mata kami. Begitu pula malaikat. Walah, memang orang bodoh seperti itu, orang kafir. Lanjut Mbak. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Ini jawaban Rasulullah ya. Ya, itu perintah. Rasulullah itu berdiam diri karena Allah tidak ada perintah sebelumnya. Tapi begitu udah dikatakan seperti ini permintaan seorang kafir, maka Rasulullah diperintah, katakan wahai Nabi Muhammad. Jadi seorang kafir itu meminta rumah yang terbuat dari logam mulia, dan kamu naik ke langit, kemudian diturunkan seperti yang dimintakan oleh mereka, wala nu'mina lirukika hatta nunazila alaina kitaban naqra'u. Ya, kami tidak akan percaya kepada Anda sebelum kami membaca kitabnya yang dibawa oleh kamu dari atas, katanya. Jadi maksudnya gini, minta kitab Al-Quran itu kan waktu mereka meminta permintaan yang mereka minta itu seolah-olah maksudnya mukjizat Rasulullah, kan Al-Quran belum berbentuk seperti mushaf ini dong. Itu. Jadi mereka itu mintanya Al-Quran itu diturunkan seperti yang kita pegang ini, mushaf ini. Jadi Nabi Muhammad dari langit kemudian turun membawa ini kitabnya. Bukan seperti yang ditulis pada zaman itu. Di atas kertas kurma, belum dimodifikasi seperti inilah intinya gitu. Padahal ternyata sekarang ini kan sudah ada yang kita nikmati ini, mushaf seperti ini gitu. Nah, ketika mereka meminta seperti itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarur rasulah. Aku ini hanya manusia biasa seperti Anda. Anda percaya? Ya Alhamdulillah, itu adalah keberuntungan untuk Anda. Tapi seandainya Anda menolak apa yang telah saya sampaikan kepada Anda, ya itu merupakan kerugian juga bagi Anda.
Jadi Rasulullah itu ya datar-datar saja, tidak merasa ya sebagai Rasul tentunya pasti beliau juga di dalam ayat lain ada rasa gitu, seolah-olah tidak berhasil dakwahnya. Tapi Allah sudah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah. Bukan hak Anda, kata Allah itu, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Anda itu hanya menyampaikan saja. Lanjut. Lanjut. Mbak Susi lanjut. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Oh, Paham maknanya? ini jadi Allah kalau ingin berkehendak, maka tidak ada yang menghalanginya ya. Ya, yang berkaitan dengan hidayah ya. Iya, hidayah ya, berarti ini ya. Kemudian ini pertanyaan mereka dari situ, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Iya, jadi malaikat Oh, hanya itu. Gitu. Atau Allah sendiri yang langsung turun berhadapan dengan mereka. Gitu. iya. Ya, memang Keinginan mereka adalah seperti itu ya, Ustaz. ya, memang mereka itu hanya mengada-ngadakan aja. Orang yang memang tidak tidak beriman, walaupun dikasih mujizat sedahsyat apapun, tetap aja mereka itu tidak akan menerima. Wa mamana'an nasa ayyuminu ijaumul huda. Seandainya Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, ya sudah, tinggal samina wa atona. Kami mendengar terhadap ayat-ayat Allah dan kami mentaatinya. Tinggal begitu kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah. Ini karena orang itu belum mendapatkan hidayah, ya digali-gali aja gitu. Ya tetap walaupun dibuktikan pun keinginan mereka ya tidak beriman karena udah tertutup hati. Tuh, lanjutkan coba. Dilanjutannya ini agak jelas. 95. Ya, monggo. Iya, monggo Mbak Susi sekalian. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi Rasul. Oh. Tuh. Jadi ini jawaban Nabi Muhammad itu dituntun oleh Allah. Kan mereka itu mengatakan, Aba'asallahu basyara rasulah. Apakah Allah itu mengutus seorang rasul itu dari jenis manusia, katanya gitu, kok enggak dari malaikat. Katakan Muhammad, kata Allah kepada si orang kafir tadi, laukana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainnina lanazalna alaihim minas samai malakan rasulah, katanya. Seandainya yang hidup di bumi ini bukan manusia tapi jenisnya adalah malaikat, ya tentu Allah akan menurunkan rasulnya pun malaikat. Ini kalau toh malaikat diturunkan sebagai utusan, nggak ada uswatun hasanah, kita nggak bisa mencontoh malaikat. Malaikat nggak pernah berbuat salah. Malaikat selalu taat. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak nikah. Ayo, apa yang bisa kita contoh dari malaikat? Maka dari itu disinilah bijaksananya Allah dan disinilah Maha Rahman Rahimnya Allah. Karena kita ini sebagai manusia, maka Allah pun memimpin kita dari jenis manusia. Yang di situ ya nikah, ya ada lupa bagaimana solusinya dalam segala urusan, makan, minum, diatur semuanya oleh Allah lewat Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Monggo dok. Ini kan isinya Al-Quran itu kan pelajaran untuk kita ya Ustaz ya. Jadi kalau membaca surat-surat seperti ini itu kalau diterapkan pada kondisi saat ini itu kira-kira misalnya nih kita dengar ada orang yang masih mendebat tentang Islam, tentang Allah gitu ya, kira-kira kita bisa mencontoh apa yang disikapi oleh Rasulullah ya, keep calm aja ya, nggak usah pakai baper gitu ya. Nah, iya betul.
kalem aja, dan masalahnya kita harus merujuk. Ketika mereka bertanya-bertanya itu, kita merujuk, jawabannya semua ada di Al-Quran dan sunnahnya, dan hadis yang sahih. Tinggal kita ini siap nggak di dalam menghadapi pertanyaan tersebut, maka tentunya dengan ilmu gitu. Kitanya harus tolab ilmi, ketika kita bertambah ilmu kita, insya Allah kita akan paham. Jadi wajar kalau ada orang yang nanti minta bukti macam-macam begitu ya. Iya. Tinggal dibukakan aja ayatnya. Dalilnya, betul. Ya. Dan bukan dari kita, dan disadari bahwa seandainya orang itu terbuka, pikirannya itu bukan karena omongan kita, tapi karena Allah yang membuka, begitu kan ya? Ya, betul. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Cuman hidayah itu dilewatkan dari kita. Nah, barang siapa yang hidayahnya itu dilewatkan dari kita, kemudian si orang itu paham, akhirnya orang tersebut beriman kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala. Baik. Monggo lanjut. 96, Dr. Wiwin, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Monggo dok, jelaskan. Ini menjawab yang tadi ya? Iya, iya, lanjutan, betul. Diperintah Allah. Selanjutnya 97. Ya, 97. Belum, Ya. sebentar. Katakan wahai Nabi Muhammad. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi di antara aku dan di antara kalian, di antara orang-orang kafir tadi. Bahwa aku sudah menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi ternyata kamu tidak mau menerima ayat-ayat Allah, tidak mengimaninya. Maka dari itu sebagai saksinya adalah Allah, cukup aja Allah. Kalau kamu menentang terhadap ayat Allah, ya Allah yang maha melihat. Jadi nanti di hadapan Allah Rasulullah tidak disalahkan gitu. Karena sudah disampaikan ayat Allah itu. Innahu kana bi ibadihi khabiron basiro. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya itu selalu melihat dan selalu memperhatikan. Jadi kita ini tidak lepas dari pantauan Allah. Iya, ini Ustazah, kasusnya ini di sehari-hari kita pergaulan itu kan kalau berjanji kan insya Allah, karena harus ada faktor Allah yang ini kan, mungkin kita nggak tahu ya setelah ini ada musibah atau apa kan selalu kita ucapkan insya Allah, tetapi di pihak lain lawan kita, orang lain itu dianggap bahwa insya Allah itu seperti meremehkan. Kamu kalau janji yang benar gitu, maksudnya dianggap bahwa kalau kita bilang insya Allah itu jadi seperti main-main gitu. Ya, bagaimana Ustazah? Ini saya problem di pergaulan ini seperti ini. Karena yang jadi masalah si orang Islam tersebutlah yang mengkhianati kalimat insya Allah. Ketika dia mengatakan insya Allah ternyata nggak datang, ternyata nggak menepati janjinya, ya salahnya dia sendiri. Kenapa dibilang insya Allah kebiasaannya akhirnya tidak bisa menyimpan kepercayaan orang yang dijanjikan gitu. Akhirnya ya begitu sudah menjamur begitu insya Allah pasti kalau dia udah insya Allah itu nggak akan datang tuh kan, akhirnya kita mindsetnya ke situ gitu. Akhirnya ya udah insya Allah itu dianggap seolah-olah diremehkan oleh mereka. Makanya jangan insya Allah, harus pasti. Nah, kita nggak boleh mengatakan pasti, tetap sebagai kita adalah insya Allah. Cuman kita sebagai orang yang sudah paham terhadap kalimat insya Allah, ya jangan mengabaikan gitu. Insya Allah, nah insya Allah di dalam hati itu kepastiannya, ya insya Allah. Saksinya Allah ya, maksudnya begitu. Kalau kita bilang insya Allah kan saksinya Allah, kita memegang nama Allah gitu ya. Tapi ini ternyata di masyarakat pergaulan itu jadikan ini apa remeh, ya. Iya, ya orangnya sendiri yang mengabaikan terhadap tidak memelihara amanah gitu ya. Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat. Sama ini Ustazah,
Berarti kalau memang apa namanya, Allah lah semua yang membuka hati, berarti harusnya kita nggak akan mengatakan, nah apa aku bilang, kan sudah aku bilang tempo hari. Sebenarnya kan bukan enggak kayak gitu toh, bukan karena aku yang bilang, karena ya Allah saat itu belum membuka hatinya, gitu kan ya, sehingga orang itu enggak nurut gitu ya. Iya betul dok. Qadarullah, jadi kita Masya Allah, kan akhirnya kita kan betul, Masya Allah, apa yang saat telah dikehendaki Allah oleh Allah, Masya Allah, segala sesuatu telah dikehendaki oleh Allah. Ya Allah, saya sudah menyampaikan kepada Anda atas izin Allah kemarin, tapi ternyata Anda begini. Ya memang kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana lagi? Ini karena sudah terjadi, berarti ini kehendak Allah. Ya lain kali coba Anda pelihara, jangan sampai Anda tidak amanah, jangan sampai Anda mengabaikan. Itu kan nasihat bisa kita menyampaikan. Iya, itu. Nah, apa aku bilang itu memang benar-benar kalimat yang kalau didengar itu nyebelin gitu ya, tapi memang ya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, harusnya kita bisa menahan diri untuk tidak mengatakan itu. Ya. Seolah-olah yang berperan kita gitu, bukan Allah. Iya. Ya Ustazah, ya alhamdulillah diingat masih. Ini lebih indah lagi di 97-nya. Wa may yahdillah, bagus sekali. Monggo. Monggo Dr. Wiwin, lanjut. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kalinya nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ya. Jadi kalau biarpun misalnya kita nasehatin orang itu ya sampai perutnya doer, kalau Allah belum membuka hatinya ya tetap aja nggak bisa ya Ustazah. Jadi bukan karena kita dia itu berubah ya. Ya karena Allah udah menghendaki maka dia akan berubah gitu ya Ustazah. Tapi kita tetap tidak boleh tidak menasehati ya Ustazah. Itu yang mau saya katakan. Kita tetap harus amar ma'ruf nahi munkarnya kita laksanakan supaya nanti kita di hadapan Allah tidak ada tuntutan. Gitu. Jadi kita pun sudah menyampaikan. Adapun masalah urusan dia menerima atau tidaknya itu kan urusan hidayah dari Allah. Tetap kita harus menyampaikan, betul. Seperti mohon maaf ya, mengajak mengaji kepada teman kita, kepada siapapun, kita nggak boleh jenuh, nggak boleh bosen, diajak kok nggak mau, ya boleh jadi mungkin hari ini diajak tidak sempat, besok lusa, nah ya tak coba gitu kan. Ketika dicoba itu, di situ Allah membuka hidayah hatinya, akhirnya tidak mau ketinggalan. Ada yang seperti itu. Jadi di situ kita tetap mengajak dan menyampaikan karena kita sudah tahu dan kita pun merasakan betapa nikmatnya setelah kita mendapatkan hidayah. Ya barangkali dia belum paham seperti yang kita pahami, kita mengajak kepada dia supaya dia pun akan paham seperti sebagaimana yang sudah saya pahami. Insya Allah hal seperti itu nanti ya akan dikasih kemudahan kita. Tetap jadi kita tetap harus mengajak. Jadi artinya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan. Kemudian si orang yang tidak nurut tadi, nih ini ada ancamannya loh ini. Jadi orang yang tidak nurut, yang tidak kan sudah dikasih penjelasan lewat Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka enggan untuk menerima. Jadi mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Allah menyampaikan kepada mereka, kepada si orang yang kafir tadi, wa nahsuruhum, dan kami mengumpulkan kepada mereka yaumul qiyamati pada hari kiamat ala wujuhihim dalam keadaan wajahnya itu tersungkur. Artinya kebalik. Kepala di bawah, kaki di atas.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa untuk memberjalankan si manusia seperti itu. Nah, dalam keadaan umyan, buta, bukmun, tidak bisa bicara, suman, tuli, akhirnya ma'wahum, tempatnya mereka jahannamun, neraka jahanam. Masya Allah. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu kan orang yang memeluk Islam. Maka ketika mereka tidak memeluk Islam, berarti mereka bukan orang yang beriman. Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam, itulah orang-orang kafir namanya. Nanti di hari kiamatnya ini kalimatnya wa nahsyuruhum, kami mengumpulkan kepada mereka dalam keadaan wajah tersungkur, buta, tuli, dan tidak bisa berbicara. Tempat mereka adalah jahanam. Ulang khobat, sekali-kali mereka ulama setiap apinya nyala itu jidnahum sa'iro, Allah akan menambah kedahsyatan api neraka itu. Tambah dan ditambah dan ditambah. Itu dasarnya. Untuk lebih jelasnya, monggo di ini Muslim. Dok, di Muslim. Di situ kalau nggak salah di jilid keempat, orang kafir berjalan dengan wajahnya. Orang kafir berjalan dengan wajahnya. Nomor berapa ya? Dokter barangkali bisa secepatnya menemukan orang kafir itu berjalan ya. Dengan wajahnya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana yang dimaksud dengan orang kafir dibangkitkan di atas wajah mereka di hari kiamat, bukankah? Ya, itu bisa, betul, itu juga masih ada sangkut pautnya. Ya, ini Muslim nomor 2806. 2806. 2806. Yang membuat mereka bisa berjalan dengan kaki mereka di dunia juga Maha Kuasa untuk membuat mereka berjalan di atas wajah mereka di hari kiamat. Ya, monggo dibaca, Dok. Kalau sudah ketemu. Ya. Kalau di beda nomor. Silakan Win, kalau anu Win. Ya, beda nomor sama Dokter Wiwin tadi punya kita ini. Beda nomor? Oh, beda nomor. Ya, tapi betul itu Dokter Wiwin, itu betul itu. Share screen-nya udah tak atur ini Win. Insya Allah bisa. Nah, di kita ini halaman 335 di mushafnya. Halaman 335, nomor hadis 2401. 2401. Sebentar, oh di dunia ya. Ya, 2401. Ini. Monggo. Mana tadi share screen-nya? Orang kafir berjalan di atas mukanya. Nah, ini. Monggo baca. Ini apa? Dokter Wiwin? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat dan mereka berjalan di atas muka mereka? Jawab Rasulullah SAW, bukankah orang yang memperjalankannya di atas kakinya sanggup pula memperjalankannya di atas mukanya pada hari kiamat? Kata Qatadah, benar, demi kekuasaan Tuhan kita. Nah, gitu. Jadi kita, ya menurut logika kita, mohon maaf, bagaimana ya manusia berjalan dengan kepala?
kita beriman di situ. Kita diterimanya nggak boleh dengan logika, tapi kita diterimanya dengan iman bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, memperjalankan si manusia yang waktu di dunia dia dengan kaki berjalan, sekarang dengan mukanya. Makanya tersungkur kalimatnya juga. Nah, itu maha kuasanya Allah. Dijelaskan oleh hadis. Orang kafir hanya menerima kenikmatan di dunia, sedangkan di akhirat tidak bisa. Ya. Mau dilanjutkan dengan hadis selanjutnya, Dok? Boleh? Ya, monggo, biar banyak ilmu aja ini tentang orang kafir. Yang hadisnya yang Ya, 2042 ini. Berikutnya. Ya. Berikut. Ya, monggo. Oh, bentar. Tunggu. Share screen. Oke. Yuk, lanjut, Dr. Wiwin. Kafir menerima kenikmatan hanya di dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di akhirat, penduduk neraka yang hidup serba nikmat di dunia, dia akan dimenamkan ke dalam api, kemudian ditanya, hai anak Adam, adakah kamu menerima kebaikan dan merasa kenikmatan? Jawabnya, tidak demi Allah. Ya Tuhan, tidak demi Allah ya Tuhan. Kemudian dihadapkan pula penduduk surga yang hidup di dunia serba susah. Dia dimasukkan surga, kemudian ditanya, adakah kamu mengalami kesengsaraan dan merasa kesusahan? Jawabnya, tidak demi Allah ya Tuhan. Aku tidak mengalami sengsara dan tidak merasa susah. Masya Allah. Jadi yang menurut kasat mata di dunia, dia sebegitu megahnya, mewahnya dalam kehidupannya, tapi dia tidak memiliki iman, tidak memeluk Islam. Maka di akhirat itu begitu dicelupkan ke dalam neraka ditanya, pernahkah kamu mendapatkan nikmat? Sama sekali dia, saya sama sekali tidak merasakan nikmat. Jadi saking dahsyatnya siksa api neraka, melupakan nikmat yang pernah dia alami waktu di dunia. Begitu juga kebalikannya, sesengsara apapun waktu di dunia karena dia wafat dalam keadaan beriman, maka ketika dimasukkan ke dalam sorga, saking nikmatnya, kenikmatan di sorga, ditanya, kamu pernah nggak sengsara? Nggak pernah ya Allah, sama sekali saya nggak pernah sengsara. Padahal di dunia dia itu paling sengsara. Masya Allah. Maka dari itu ini pembelajarannya bagi kita, ya jangan sampai kita sesengsara apapun meninggalkan akidah kita dan meninggalkan ibadah kita. Tetap kita harus istiqomah dalam keadaan kondisi apapun di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah endingnya akan kita dapatkan happy nanti. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Ya. Satu lagi Dok, 2403 Dok. Monggo lanjut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Tuh, Ya. seperti itulah sabda dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu di dunia oleh Allah dibalas, di akhirat Allah memberikan upah dari capeknya di dunia. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka dengan adanya Islam dan iman itulah yang akan menyelamatkan dia ya dunia ya. Seperti itu. Maka di hadis lain dikatakan Allah memberikan rezeki kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Tapi Allah memberikan iman hanya kepada yang Allah cintai. Hadisnya sahih.
Memberi rezeki pada semua, tapi memberi iman ya. Iya, saya mudah-mudahan di file saya ini masih ada. Saya screen. Orang yang dicintai. Iya. Hanya pada orang yang dicintai. Tunggu kalau sudah ketemu dong. Apa ya? Di mana? Sudah. Nggak bisa dibuka filenya, ini penuh. Oh, penuh. Iya, ini kepenuhan ini. Dari HP itu ya? Iya. Enggak, saya masukin ke situ. Itu adanya di dalam silsilah. Jelas. Oh, iya. Nanti kalau sudah selesai aja. Dok, diambil aja di Google, Dok. Allah mencintai, Allah memberi rezeki kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Tapi Allah memberi iman kepada yang Allah cintai. Judulnya dalil tentang itu aja. Nanti keluar bahasa Arabnya, maksudnya hadis. Ini sampai 99%. Allah memberi rezeki. Ayat ya, Ustazah? Gimana, Dok? Ayat kah? Hadis, Dok. Hadis. Iya. Kepada semua, tapi memberi iman pada yang dicintai. Oh, ini. Ya, emang mau coba-coba. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cinta maupun tidak. Ya. Yang iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cinta. Ya, betul. Betul itu dari Ibnu Mas'ud. Monggo bisa di screenshot, kemudian di share atau ditunjukkan di layar. Monggo. Dr. Wiwin coba share screen, insya Allah bisa, sudah tak atur multiple partisipan. Di ini, sebentar. Kan ini ya. Berarti di sini pembelajaran bagi kita, alhamdulillah kita ini berada di atas kecintaan Allah. Karena kita berada di atas iman dan Islam. Jadi semua orang yang memeluk Islam, berarti dia beriman. Dan kebalikannya. Tapi Allah tidak membiarkan kepada mereka yang tidak beriman untuk tidak diberi rezeki selama mereka hidup di dunia. Tapi di akhirat tadi tidak mendapatkan apa. Ini dapatnya di sini, Ustazah. Ya monggo, nggak apa-apa. Ini kita jadi di dalam hadis kan nanti. Sahih itu hadisnya. Ya ini. Inna Allaha yu'ti dunia yuhibbu wa man la yuhibbu. Ya. Dicintai ya. Bu ya. Wa yu'til imana illa man yuhib, ila kecuali yang dia cintai. Oh, berikan iman hanya kepada yang sesungguhnya Allah memberikan dunia, memberikan rezeki kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Tapi Allah memberikan iman hanya kepada yang Allah cintai. Itulah akidah tauhid, yaitu Islam. Orang yang memeluk Islam itu adalah hidayah dari Allah, pemberian dari Allah, bahwa hamba tersebut dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk kita yang dicintai oleh Allah sampai kita diwafatkan. Karena tidak sedikit orang yang sudah usianya senja, dia memeluk Islam, ada permasalahan di dalam masalah dia hadapi, akhirnya dibujuk dengan berbagai, akhirnya dia itu melepaskan keimanan. Banyak seperti itu. Jadi dengan adanya ayat-ayat seperti ini, hadis seperti ini, mudah-mudahan memperkuat kita di dalam akidah kita, di dalam memeluk Islam kita, insya Allah. Bahkan kita harus menyampaikan kepada orang, kepada yang belum ngaji, supaya dia tambah kuat imannya. Insya Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah memberikan rezeki di dunia kepada Allah, kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Jadi artinya mustahil ketika kita melaksanakan ibadah
Allah membiarkan kita. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, ketakwaan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah emban kepada kita, mustahil Allah membiarkan kita untuk tidak diberi rezeki. Yang tidak beribadah kepada Allah aja diberi rezeki, masa yang beribadah kepada Allah tidak diberi rezeki? Mustahil. Monggo, bagaimana? Iya, paham Ustazah. Lanjut ke Al-Isqalan. Ini 97 sudah ya tadi ya? 98 sekarang. 98 ya. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami dan karena mereka berkata apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Ya, jadi yang ayat di atas itu Allah menunjukkan balasan bagi orang-orang yang kafir, yang menolak ayat-ayat Allah. Tidak beriman. Ya, dan juga karena mereka masih mempertanyakan apakah kalau kita sudah jadi tulang belulang yang hancur itu ketika dibangkitkan kita sebagai makhluk baru. Ini mestinya jawabannya iya ya, karena ada hadis atau apa ya yang meskipun sudah jadi debu itu tetap bisa menyatu ya, utuh ya. Dari tulang ekornya itu sebagai magnet ya, kalau saya katakan sebagai magnet yang itu dikumpulkan oleh Allah sehingga mereka itu hidup kembali. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu yang namanya orang kafir ketika disampaikan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hal yang gaib, mereka tidak percaya. Masa sih orang yang sudah mati menjadi tulang belulang akan hidup lagi gitu kan? Mereka tidak percaya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita tahu masalah gaib dan memang adanya hari kebangkitan itu nyata dan yakin akan ada. Nah, maka dengan keyakinan seperti itu karena kita pun didampingi oleh ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi yang menyatakan bahwa kamu setelah mati itu akan dibangkitkan kan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Maka kita sebagai orang yang beriman itu mempercayainya. Maka ketika kita beriman kepada hari kebangkitan, ya otomatis di dalam hati kita ini takut kepada Allah. Jangan-jangan nanti kalau dibangkitkan saya dalam keadaan celaka bagaimana? Maka dari itu alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan diri supaya bagaimana di hari kebangkitan nanti kita tidak merugi. Itu bagaimana? Di situ kan perlunya ilmu. Agamalah yang bisa menjawab. Baik. Monggo lanjut. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Dikasih tahu udah percaya. Nanti begitu sudah ditunjukkan siksanya, kayak Fir'aun, aman tuh katanya. Birobi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israil. Karena apa? Karena mereka itu matanya itu sudah melihat. Jadi walaupun belum meninggal, diperlihatkan oleh Allah, nih neraka, nih surga. Begitu dia, kalau begitu, aku beriman. Sudah expired. Jadi kalau masih ada yang bertanya, ya kenapa sih Allah itu kok tidak menciptakan orang itu manut saja gitu, nurut aja seperti itu. Jadi ini jawabannya ya. Satu, Allah itu sudah menciptakan surga dan neraka dan pasti harus ada isinya kan? Iya. Ya. Terus yang kedua, kita itu sudah diberikan akal, sudah dikasih dengan akal itu sudah dikasih petunjuknya, rambu-rambunya, pilihlah sendiri.
Kamu mau ngikutin rambu-rambunya atau nurut karepe dewe gitu ya? Ya, fasilitas sudah diserahkan kepada kita, fasilitas. Mohon maaf. Pertama kan dari akal itu, di luar akal itu kita masih dikasih materi, dikasih kesempatan waktu. Ya, berapa tahun kita hidup di dunia ini. Ya, yang kecil-kecilnya aja, kita hidup sehari semalam 24 jam. Dipakai apa? 24 jam itu dipakai apa oleh kita? Apakah di situ ada untuk mencari tahu tentang hal-hal yang kita pertamanya tidak tahu? Artinya digunakan untuk apa umur kita? Allah menurunkan tadi pedomannya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu dibaca enggak? Apakah ketika dibaca itu paham enggak yang dibacanya itu? Kok masa enggak menyempatkan waktu untuk paham di situ? Makanya mohon maaf, ini pembelajaran bagi kita setelah kita paham, jangan bosan-bosan mengajak kepada siapapun. Ayo ngaji, dicoba, ayo ngaji. Ya. Jadi bukan Allah tidak adil, bukan Allah enggak ini ya. Buktinya orang sedang di dunia aja paham, mohon maaf, paham komunis yang semua sama rata pun tidak, dengan akal manusia itu tidak bisa semua orang menerima ya. Ya. Pokoknya yang kerja keras saya, tapi yang enggak kerja keras kok ikut nikmatin gitu kan ya. Iya, Ya, gitu ya. Iya, dari situ aja sudah hukum akal tidak menerima. Kenapa di situ hukum akal tidak menerima? Karena manusia sudah dibekali fitrah. Jadi bahwa kita ini sudah ada yang mengatur. Nah, di situ fitrahnya. Seperti gini, mohon maaf. Walaupun mereka tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi mereka ada kalimat mencari Tuhan. Berarti dengan ada kalimat mencari Tuhan itu, ada sesuatu di balik pencarian itu ada, gitu. Langkah bodohnya seseorang yang mengatakan bahwa tidak percaya kepada Tuhan karena tidak kelihatan. Nggak mesti sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada, nggak mesti. Contoh saya ambil sesuatu ya. Mohon maaf, ketika di rumah kita ini ada anak kita, kemudian kita masuk ke rumah. Di situ kita menemukan kotoran ayam. Kotoran ayam itu namanya apa ya, Dok? Di Surabaya itu? Lihat. Telek ya. Gitu. Kemudian kita ngomong kepada anak kita, "Nak, kok kamu membiarkan ayam masuk?" gitu kan? Nah, kita ketika kita mengatakan membiarkan ayam masuk, kita melihat nggak ada ayam di situ? Nggak melihat kan? Kemudian apakah kita melihat ayam lari atau keluar dari rumah kita? Kita nggak juga melihat. Tapi kok kenapa kita ini mengatakan seperti itu gitu? Nah, jadi di situ menunjukkan ketika ada kotoran ayam itu merupakan dalil bahwa ayam itu ada dan telah masuk ke rumah kita. Nyatanya ada kotoran tersebut. Nah, sekarang gini, adanya langit dan bumi yang semegah ini berarti ada yang menciptakan. Maka dia itu dengan adanya langit dan bumi itu masih tidak bisa hatinya untuk menerima bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa menerima apakah bumi dan langit ini jadi begitu saja. Mustahil, akal juga tidak bisa menerima itu. Nah, dari situ mulainya. Itu di pelajaran filsafat kan gitu. Tuhan. Berarti kalau udah kata-kata mencari, berarti itu ada Tuhan itu. Nah, dia mencari-cari dengan akal, nggak mungkin akan sampai agama yang bisa menjawab. Agama yang hak artinya. Agama yang diturunkan oleh yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Akal ada keterbatasannya ya. Iya, makanya diiringi dengan pedoman dari Allah. Baik. Ya, lanjut ya, Ustazah. 100. Mbak Tin, monggo Mbak Tin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nomor 100. Ya, siap. Ya, bismillah.
Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Gimana ini maksudnya? Nabi Muhammad suruh mengatakan, penekanannya tadi kepada orang-orang yang kafir tadi, katakan Muhammad, bahwa antum seandainya kalian memiliki kunci-kunci masalah rezeki, nah, tentu kamu tidak akan lepaskan kunci rezeki itu. Pasti akan kamu genggam. Karena apa? Manusia memiliki sifat pikir, karena begitu dikasih kepada orang, habis itu rezekinya. Gitu. Makanya itulah manusia bersifat pikir, ketika dia memiliki rezeki yang banyak yang diberikan oleh Allah, mereka enggan untuk berbagi ya. Nah ini pelajarannya bagi kita apa? Apakah belum yakin bahwa yang mengatur rezeki itu Allah? Kok kenapa takut? Gitu. Artinya kenapa? Kok kenapa takut? Padahal kita disuruh berbagi itu adalah Allah yang menyuruh. Kita bersedekah itu Allah yang menyuruh. Kita mengeluarkan zakat pun itu Allah yang menyuruh. Ketika Allah yang menyuruh untuk membagi-bagi rezeki yang Allah berikan tadi, Allah pun pasti akan membalas kepada kita. Di ayat Al-Baqarah kan, dan siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi 700. Bahkan Allah 700 kali ya, 700 kali lipat. Maka Allah akan melipat gandakan lagi kepada Allah yang kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, seperti itu. Karena manusia itu banyak yang tidak paham. Akhirnya mereka itu kikirnya kuat gitu. Nah, kemudian setelah harta yang dikikirkan itu, dia tidak percaya akan adanya akhirat. Kenapa? Dia setelah mati, apakah harta yang disimpan itu dibawa enggak? Nah itu, jadi ini pelajaran bagi kita nih, namanya di sini. Ketika kita mati, nggak ada yang dibawa. Terus disimpan-simpan, tidak ada transaksi dengan Allah, bagi siapa? Di dalam bab juhud kan kemarin sudah kita bahas bahwa harta yang hakikat dari harta itu adalah satu, yang dimakan oleh kita sampai masuk perut, yang kedua, yang dipakai oleh kita selusuh, dan yang ketiga yang disedekahkan oleh kita. Hanya itu, sisanya ditinggal atau untuk orang lain. Nah dari situ kan kita bisa mempelajari. Oh iya. Maka ketika kita makin banyak bersedekah, makin banyak berbagi, maka insya Allah tidak akan kekurangan. Tadi kata Allah juga di dalam, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Allah pasti memberikan rezeki, dan Allah lah. Nah, artinya apa? Mohon maaf, ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya, mulai dari bumi ini diciptakan, di tangan Allah tidak kurang sedikit pun. Di tangan, sebagaimana hadis yang saya sampaikan sebentar. Mudah-mudahan ini filenya bisa dibuka, itu hadisnya jelas sekali. Ini dari Ibnu Katsir, Dok. Saya ambil. Mudah-mudahan ini masih ada. Bagaimana bunyinya, Ustazah? Ya, bunyinya ini aja langsung di ya. Ma'an Fakona. Monggo, saya kirim ke saya. Iya, Dokter Dia. Oke, WA. Ya. Nah, ini saya ambil dari Ibnu Katsir. Dan ini adanya di dalam As-Shahihah. Monggo, Mbak Tin. Di dalam kitab itu ya, di dalam kitab Sahihain disebutkan sebagai berikut. Tangan Allah selalu penuh, tidak pernah habis karena dibelanjakan secara berlimpah di sepanjang malam dan siang hari. Tidakkah kalian lihat apa yang telah dinafkahkannya sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya perbendaharaan yang ada di tangan kanannya tidak pernah habis. Masya Allah. Sampai seperti itu. Masya Allah. Maka kenapa kita takut gitu?
Kita ini adalah hambanya Allah yang Allah itu maha kaya. Dan kita disuruh berbagi bersedekah pun itu adalah suruhan Allah. Tapi ketika kita memiliki, kenapa kok tidak bisa untuk berbagi? Nah, mau ikut siapa? Ada di dalam Al-Quran, ayatnya Al-Quran, dikatakan bahwa sesungguhnya setan itu menyuruh kepada kalian itu untuk pelit. Nah, itulah ajakan setan. Jadi nanti, itu akal kita yang mengolah di situ. Masya Allah. Insya Allah ini semua akan menjadi motivasi untuk kita bisa melawan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Bisa berbagi. Amin. Kita kepada orang yang berhak. Amin. Itu semua perintah Allah. Allah sendiri yang akan membalas dan Allah tidak akan membiarkan kepada kita dunia dan akhirat. Insya Allah tambah yakin keimanan kita makin tambah. Amin. Ustazah, Yang tadi katanya, Ustazah sampaikan kunci-kunci rezeki. Ya, ini soal sedekah, oke. Tapi misalnya kunci rezeki, misalnya seperti resep rahasia. Misalnya kita punya punya restoran, ada resep rahasia. Itu sebetulnya gimana sih? Kita bagiin atau enggak sih? ya karena pelit aja, takut disaingi, itu termasuk pelit, Dok. Jadi sebetulnya nggak ada juga ya resep rahasia itu ya. Nah, ya. Ketakutan, ada saingan, karena nggak yakin bahwa Allah yang sudah mengatur. Itu kebanyakan manusia begitu, ya Allah. Gitu ya. Kadang-kadang meskipun resepnya sudah dibagi, karena tangan-tanganan katanya orang Jawa itu bilang, rasanya juga bisa beda kok ya. Ya, lain rambut, lain juga kepala kan gitu. Oke, jadi tergantung sebetulnya keyakinan kita sendiri ya. Ya. Kalau kita bagikan ya dengan keyakinan ini ya insya Allah pahala ilmunya itu kita dapat ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka ketika orang itu meninggal, seseorang itu yang niru dari ilmu kita, dan itu manfaat ilmu kita, insya Allah pahala mengalir terus. Amin. Jadi itu dukungan-dukungannya dari Allah. Supaya manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Tinggal nurut aja, kok sulit gitu ya. Ya. Baik. Ustazah mau nanya satu, cuma mungkin sedikit agak menyimpang, tapi masih bertanya-tanya ini dalam hati gini. Bagaimana kalau seseorang itu, kalian ini soal rezeki ya, bagaimana kita tahu atau sadar atau aware bahwa Allah itu tidak menguji kita. Maksudnya itu apa istilahnya? Iya, itu bagaimana ya? Maksudnya bagaimana kita aware atau kita tahu bahwa kan Allah memberikan terus seandainya seperti itu. Itu gimana ya? Istidraj itu dilakukan atau yang mengalami istidraj itu orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak takwa, tapi dia memiliki rezeki yang banyak. Segala urusannya itu sukses, kemudian jalan hidupnya pun ya happy aja, kemudian di dalam rezekinya pun wah gitu. Akan tetapi dia tidak pernah sholat, bahkan dia mohon maaf tidak memeluk Islam, yang jauhnya gitu, Nah itulah yang dikatakan istidraj. Dia dulu oleh Allah, ayo sampai mana kamu? Ada syukur enggak? Nah, tapi bagi orang yang beriman itu tidak, malah dia tambah bersyukur karena didampingi dengan ilmu itu. Ya Allah, sampai sebagaimana kan yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, beliau seorang yang soleh dan dia adalah orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah dengan kalimat ini. Ya Allah, segala sesuatu yang kau berikan itu bukan dari semata-mata hasil saya, tapi haza min fadli Robbi, kata Nabi Sulaiman. Ini semua adalah semata-mata karunia dari Tuhanku. Tuh. Jadi kesombongannya itu sudah tidak ada. Isinya tawadu gitu. Walaupun dunia milik dia, tapi katanya haza min fadli Robbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Tuh, Nabi Sulaiman. Oh, gitu ya. Aja sombongnya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Satu lagi, Ustazah. Benar nggak sih
kalau orang apa ya, semakin kita kepingin beriman itu semakin Uji. Ujian itu semakin berat. Sebetulnya gitu tuh bener nggak sih? Iya, itu ada dalam hadisnya yang panjang. Apa namanya? Pahala seseorang itu tergantung keimanan seseorang. Ujian seseorang itu tergantung ke dalam keimanan seseorang. Itu dalam hadis yang panjang. Nah, sahabat bertanya, siapa ujian yang paling berat ya Rasulullah? Ya para rasul. Kemudian setelah itu, ya di bawahnya itu. Jadi imannya makin kuat, ujian makin kena. Maka dari situ, ketika dia paham bahwa ujian tersebut adalah menurut ya dirasakan oleh dirinya kategori berat ini, tapi dia pasti bisa ada solusi karena dia makin yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah dan nggak perlu saya keluh kesah. Didampingi kan dengan ilmu lagi di dalam bab sobat dan takdir, bahwa yang terjadi kepada diri saya ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, memang harus terjadi walaupun saya tidak menyukainya, karena ini sudah takdir pasti akan terjadi. Nah, kemudian setelah itu dia berkata gini, kita tahu bahwa di dalam hadis dikatakan segala sesuatu yang menimpa saya, baik yang berat ataupun yang ringan, akan menggugurkan dosa. Mudah-mudahan ya Allah ujian ini akan menggugurkan dosa saya ya Allah. Dan kita tahu dari segi ilmu aja, orang yang sakit tidak selamanya dia sakit. Orang yang menderita tidak selamanya dia menderita. Nah, kita perbandingkan penderitaan kita dengan kebahagiaan kita banyak mana. Itu aja sudah kita ketahui. Dan ketika kita merasa sedih di dalam hati, apakah sedih itu pernah nggak mencapai sedih satu minggu berturut-turut? Saya kira enggak. Sedihnya itu paling dari pagi sampai sore, nanti timbul bahagia. Setelah itu boleh jadi datang lagi. Tapi karena kebiasaannya itu sudah sabar, nah jadi akhirnya terbiasa kita di dalam menghadapi ujian tersebut. Maka kita kembali dirujukan lagi ke dalam Al-Quran. Kata Al-Quran dikatakan bahwa ista'inu bisobri wasolah. Jadikan pertolongan bisobri, sabar, wasolah, dan sholat. Artinya apa? Kita tetap dalam menghadapi ujian itu jangan lepas dari kesabaran dan jangan meninggalkan sholat. Sabar, fungsinya kita nanti akan terbiasa di dalam menghadapi ujian. Sholat, fungsinya bagi kita tambah yakin bahwa setelah ada ujian ini, Allah akan memberikan solusi kepada kita sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Dan beserta kesulitan itu ada kemudahan, berdampingan. Ya ini dengan ilmu itu dok semuanya kan. Allah begitulah. Berarti memang makin iman kita makin meningkat, ujiannya sebetulnya makin berat, tetapi adalah bisikan setan, kalau gitu kamu jangan nemen-nemen solehnya. Ujiannya nggak berat. Aduh, Mas Allah. Akhirnya ya udah saya yang tadinya ngaji istiqomah sekali-kali tidak ngaji, bahaya itu. Bahaya ya. Oh iya dok, punya pikiran seperti itu. Makanya itu bisikan setannya itu di situ ya. Iya. Pinter deh. Iya. Hadis yang tadi enggak? Sudah ketemu hadisnya? Yang mana? Iman enggak mencari itu. Yang bahwa yang makin berat ujiannya itu. Enggak nyari Ustazah. Saya pernah ya. Banyak itu di Riyadhus Shalihin juga ada semuanya lah. Ya, monggo kembali ke Al-Isra kalau gitu. Iya, Al-Isra ya. 101 Mbak Tin, monggo dilanjut. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Paham.
Iya. 10 itu apa? Apa? Yang 10 tadi yang dikasihkan oleh Allah itu apa? Mukjizat kan? Ya. Betul. Ya. 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Urayanya ini ada di Al-Quran juga. Oh, Ketika si Fir'aun itu kan diberikan ujian-ujian oleh Allah, didatangi dengan kutu, dengan apa namanya, airnya menjadi darah, iya. pun dia menjadi darah semuanya, jadi dia bingung untuk minum, untuk mandi. Kemudian ini mujizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Rinci di sini satu tongkat ya, tongkat itu sebagai tongkat jimat, tapi itu merupakan tongkatnya mujizat, beda dengan jimat yang dikategorikan oleh orang-orang sekarang lain, dan itu merupakan kesyirikan kalau jimat itu. Satu tongkat, dua tangan. Ketika Musa memasukkan ke dalam ketiaknya, dikeluarkan itu kan kalau di TV itu ada mainan anak-anak bersinar gitu kan, itu kan hanya trik seperti itu, tapi itu asli kalau Nabi Musa itu. Dan ketika melihat tangannya bersinar itu ada keindahan tersendiri di situ. Nah, tapi tidak percaya, tetap aja menuduh kepada Nabi Musa itu adalah sebagai tukang sihir. Tangan, kemudian musim paceklik yang diuji kepada kaumnya ya. Kemudian terbelah laut, ya udah, dan banjir, lalang, itu kata dan darah. Itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuktikan kebenaran Nabi Musa sebagai utusan Allah. Sampai 9 yang diutarakan kepada si Fir'aun, tetap itu Fir'aun itu tidak percaya. Setelah itu kan diuji Fir'aun itu dengan darah, maka didatangi Musa. Wahai Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, nanti kalau umpamanya dikembalikan semula air menjadi normal lagi, aku akan beriman. Begitu dikembalikan itu apa ya kata-kata si Fir'aun tadi? Oh, memang kamu tukang sihir katanya. Kamu ingin ikut kekuasaanku, gitu aja jawabannya. Terus dan terus dan terus. Ya akhirnya didalamkan oleh Allah, baru ditunjukkan nerakanya, ditunjukkan surganya. Baru di situ mengaku, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Udah expired, nggak akan bisa. Gitu. Jadi ini pembelajaran bagi kita, jangan sampai kita tidak percaya atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi boleh jadi bukan ayat Al-Quran yang tidak cocok dengan hati kita, tapi mungkin hati kitanya yang masih kotor, hati yang masih tertutup dengan kemaksiatan, dengan kezoliman. Nah, jadi tidak ada ayat Al-Quran yang akan mencelakakan kita. Cuman kita aja yang belum bisa menerima. Maka dari itu mohon kepada Allah hidayah supaya kita bisa istiqomah di dalam menerima hidayah ilmu lewat Al-Quran dan Sunnah. Itu dok. Baik. Monggo lanjut. 102. Mbak Indri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Ini sudah jelas kalau Nabi Musa sudah menjelaskan dengan sungguh-sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan. Tetapi Fir'aun tetap menyangkal ini. Dan Nabi Musa sudah menyatakan kalau dia benar-benar menduga engkau pasti akan binasa. Tetap aja dia menyangkal. Jadi sudah dibuktikan tidak bisa. Itu ya Ustaz Janji. Nah, ini pembelajarannya bagi kita.
Jangan sampai kita menjadi orang yang menyangkal terhadap ayat-ayat Allah atau sabda Rasulullah. Kalau toh itu belum masuk ke dalam akal kita, kok ini nggak logika ya gitu. Ya berarti logika kita yang harus disinkronkan dengan ayat tersebut. Jangan sampai kita, wah itu udah tidak relevan lagi ayat ini dengan kita. Wah, Masya Allah, berarti dia mengingkari. Itulah sifat Fir'aun. Gitu. Jangan, pokoknya kita samina wa atona, ngerti nggak ngerti, iman yang didahulukan. Insya Allah, ketika kita ini tunduk patuh taat, Allah akan menuntun kita untuk mendapatkan hidayah. Saya kira seperti itu. Ya, Dokter Dia. Iya. Lanjut, Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia, Fir'aun, hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun, beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Akhirnya jadi mukjizat dari Allah yang benar nyata dengan menenggelamkan Fir'aun dari tongkatnya itu ya, ya. Itu ketika jadi ketika Nabi Musa itu dakwah dengan Nabi Harun dan diikuti, itu kan kejadiannya waktu ditunjukkan tukang-tukang sihir, kemudian maksudnya Firaun menunjukkan tukang sihir tadi supaya mengalahkan Nabi Musa, karena menuduh kepada tongkatnya Nabi Musa itu adalah sihir. Maka dinyatakan oleh Allah tukang sihir sendiri yang paham sihir, di luar logika kata tukang sihir. Nggak mungkin ini sihir gitu katanya. Nah, karena sihir itu tidak seperti ini, yang tahu menilai bahwa itu sihir dan bukan sihir tentu orang yang paham sihir. Oh ini bukan sihir gitu kan. Sebagaimana yang tahu seseorang itu di dalam masalah pengobatan, yaitu tentunya ahli medis. Ya begitu pula dia itu, oh ini bukan sihir kata tukang sihir itu, berarti memang ahlinya dia dalam hal sihir, sehingga dia bisa menilai bahwa Musa itu bukan sihir. Nah, akhirnya mereka beriman. Nah, ketika itu mereka beriman, nuduh kepada Nabi Musa itu, memang semua tukang sihir itu katanya belajarnya dari Musa. Itu sudah merupakan kongkolikong antara Musa dengan pengikutnya. Maka dari itu dikejarlah ceritanya, singkat cerita, Nabi Musa oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa itu melarikan diri karena masih minoritas pada waktu itu. Bukan dalam arti tidak berani. Memang itu untuk di situ kan ada dua bahaya, maka salah satu yang dipilih itu oleh Nabi Musa melarikan diri. Maka ketika melarikan diri, di situ ada perintah-perintah Allah, sehingga udah mepet ke laut, kemana kata pengikutnya itu. Maka pukulkanlah tongkat. Nah, disitulah Allah menyelamatkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Maka si Fir'aun pun ikut masuk ke jalan yang telah dibelah tadi oleh Allah, menjadi jalan di tengah-tengah laut. Maka ketika Nabi Musa dan pengikutnya, orang-orang yang beriman, sudah sampai di tepi laut, maka akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah. Lautnya, akhirnya mereka itu tenggelam, si Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ baru sebelum meninggalkan orang-orang semua manusia yang hidup ketika sakratul maut udah ditunjukkan oleh Allah tempatnya dia di neraka atau di surga. Makanya nafsi Firaun mengatakan aku beriman, katanya ya beriman, nyawa sudah di tenggorokan ya nggak bisa. Ustazah, maaf mau tanya, ini yang sihir ini apa dia bersekutu dengan setan gitu ya, Ustazah? Ya, kalau sihir itu bersekutunya dengan setan. Jadi itu hanya ngakal-ngakalin matanya orang normal, bukan asli. Kadang-kadang kan ada uang dijadikan, ada daun dijadikan uang, atau tali bisa kita melihatnya jadi ular gitu kan. Dengan setan, dengan jin takut. Jadi yang tadi itu tukang sihirnya Fir'aun itu berarti tahu kalau setan tuh kalah gitu ya dari yang disembah Nabi Musa gitu ya. Jadi sudah mengerti yang tukang sihirnya Fir'aun tadi itu ya. Karena
tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa sehingga sihir-sihir mereka, maksudnya ular-ular yang dijadikan sihir oleh mereka itu dimakan oleh yang dilemparkan dari tongkatnya Nabi Musa. Nah, si tukang sihir itu paham, nggak mungkin sihir sama sihir itu saling mengalahkan seperti itu. Nah, ketika itu, oh ini bukan sihir katanya, ini sudah betul-betul di luar sihir. Maka dia itu beriman kepada Tuhannya Musa. Akhirnya dia masuk Islam. Dia yang paham kan mereka. Gitu, Bun. Monggo, Dokter Dia. Baik. Masih lanjut, Mbak Indri? 104? 104. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Tinggallah di negeri ini berarti di negerinya Fir'aun itu ya, Ustaz? Tetapi apabila masa berbangkit datang, waktu kebangkitan kelak, niscaya kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Ini masih semua penjuru. Oh, semuanya ya. Jadi umat Musa, terus orang-orang di masa mendatang yang ada di negeri-negeri itu bercampur baur dikumpulkan ya Ustazah ya waktu hari berbangkit datang. Iya, wa'dul akhirati kan janjinya dibangkitkan tadi. Kan mereka tidak percaya akan ada harinya kebangkitan si orang-orang kafir itu. Apakah kalau saya sudah jadi tulang belulang bisa dibangkitkan? Enggak, katanya. Dijawab oleh Allah tadi kan. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan yang tadinya kamu hancur, luluh seperti itu, dibangkitkan menjadi kholqon jadidan, bentuk yang paling bagus. Ya, bagi orang yang beriman tentu bagus, akan tetapi di dalam setelah kebangkitan dari kubur itu, di dalam surat Az-Zalzalah kan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Artinya ada orang yang dia itu berjalannya seperti tadi, berjalannya dengan kepala, ada orang yang perutnya itu sampai menyapu ke tanah, ada pula yang lidahnya itu menjulur terus. Ada pula waktu itu nanti mukanya itu berseri-seri, bahagia terus gitu. Nah, nanti sudah ada tanda-tandanya. Liyurau a'malahum dalam surat Az-Zalzalah itu, supaya mereka melihat amalannya. Jadi nanti kaget, loh siapa yang membangkitkan aku katanya, yang membangunkan aku dari kubur gitu. Sehingga mereka mengatakan di dalam surat An-Naba yang akhir itu, ya laitani kuntu turoba, ya Allah, enggak pakai Allah di situ, ya laitani kuntu turoba, alangkah aku ingin menjadi seperti tanah. Kenapa? Karena tanah itu kan tidak dihisab, tidak seperti manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka ingin menjadi tanah katanya. Ya, apa yang mereka inginkan, penyesalan artinya apa? Penyesalan yang tidak akan ada solusi. Kalau kita di dunia kan masih ada solusi. Kalau umpamanya di suatu tempat ada diskon besar-besaran, loh nyesel ya saya nggak bawa uang gitu kan umpama. Nah, ada nyesal-nyesal, tapi dia bisa kembali kemudian diulangi lagi itu dunia. Tapi begitu penyesalan nanti di akhirat, ya hanya nyesel aja udah, sudah nggak ada solusinya. Udah di neraka ya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah ya. Amin amin. Siksa. Itu sekarang yang di jihadnya sekarang, berjuangnya sekarang. Monggo Dokter Dia bagaimana? Baik, Ustazah. Yang tinggal sisa 5 ayat ini kita simpan untuk bulan depan ya, Ustazah? Ya. Monggo sambil nanti kita dilanjutkan ke mana? Iya. Karena ini kan hanya sedikit. Iya. Sudah selesai sampai sini dulu Dok ini? Oke, siap, Ustazah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji tadabbur Al-Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah ilmu
dan mudah-mudahan menjadi penambah bagi keimanan kita dan ketakwaan kita. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah dan semoga Allah memelihara keimanan dan keislaman kita sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Nggih. Atur nuwun.